Use earphones or headphones for a better experience. Halo, salam skor kacamata. Berjumpa lagi sama kita bertiga nih, Kelvin, Dodi, dan gue sendiri, Orlando. Dan kali ini kita mau ngebahas topik yang akan panas dalam beberapa hari ke depan, yaitu soal final Liga Champions tahun 2022 antara Liverpool melawan Real Madrid. Nah, ini kita bakal obrolin secara ringan, secara asik, secara fun pokoknya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe dulu channel kita. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, juga kalian kasih komen aja mengenai topik ini. Kita akan kita akan baca, kita akan coba untuk komenin balik lagi. Nah, tapi sebelum gue ke Dodi sama ke Kelvin, ini gue mau bacain beberapa fakta menarik nih ya, soal final Liga Champion malam minggu ini, tanggal 28 dini hari. Ini ada beberapa fakta menarik, baru kita akan masuk ke obrolan kita. Yang pertama adalah, ini Carlo Ancelotti, pelatihnya Madrid, ini jadi pelatih pertama dalam sejarah yang berhasil tampil 5 kali di final Liga Champion. Dan dia udah memenangkan 3 diantaranya. Terus kemudian Real Madrid lolos ke final Piala Eropa ke-17 mereka. Si Madrid telah memenangkan 13 dari 16 sebelumnya. Terus Karim Benzema menyamai rekor Cristiano Ronaldo tahun 2016-17 sebagai pencetak gol terbanyak di fase knockout dalam satu musim. Terus apalagi ya? Pertemuannya ini adalah pertemuan final ketiganya Madrid lawan Liverpool di Liga Champion. Terus pertemuan ke-9 di Liga Champion. Gue langsung aja nih ke Dodi nih, sebagai fans Real Madrid. Gimana, Dot, menurut lo? Prediksi pertandingannya menurut lu gimana? Siapa yang bakal menang? Ya pasti lo bakal jagoin Madrid lah ya. Cuma apa alasannya? Gimana? Ini ironis ya. Kenapa tuh? Jagoin Madrid tapi bajunya kok merah. Salah kostum gue ini. Salah kostum. Tapi iya. Cuma maksudnya gini. Jadi ya ini adalah seperti biasa arenanya Real Madrid begitu. Jadi Liverpool datang ke liganya Real Madrid, sebetulnya bisa dikatakan seperti itu. Apalagi kan misi Apor 14 itu kan sudah berkumandang gitu. Memang mereka adalah tim yang paling banyak juara dan sebagainya. Liverpool juga kan sebetulnya juga cukup banyak jadi juara juga. Tapi tetap aja haus dengan gelar gitu. Apalagi kita tahu lah orang-orang kan sekarang malah menghubungkan ini dengan masalah Mbappe yang gagal ke Real Madrid. Itu justru jadi bumbu, itu juga justru jadi motivasi buat tim ini untuk membuktikan bahwa nggak perlu kali ada Mbappe atau siapa gitu, kita bisa tetap jadi juara. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Tapi gue sih agak worry dengan Liverpool yang sekarang, karena berkali-kali di beberapa kesempatan gue sempat bilang bahwa Liverpool yang sekarang itu kelihatan lebih prepare gitu dibandingkan di final sebelumnya di mana mereka kalah 1-3 dari lawan yang sama begitu. Dan soal kebugaran juga kan katanya kemungkinan besar Mohamed Salah dan juga Virgil van Dijk juga sudah siap. Jadi bisa dikatakan mereka jauh lebih siap, apalagi kipernya bukan kiper yang kemarin sore, kiper sekarang udah benar-benar berapa kali lipat lebih jago gitu kan, bukan Karius lagi tapi Alisson. Jadi ini akan jadi pertandingan yang seru, tapi menurut gue tetap akan Madrid yang akan juara, tapi skornya akan banyak kayaknya. Sepertinya mungkin sekitar bisa 3-2 kali gitu. Tapi kan istilahnya, ya gue tahu sih Liverpool itu mereka istilahnya juga baru menyelesaikan musimnya, tapi mereka kan juga istilahnya kayak capek. Beda sama Madrid yang udah dari lama udah menangin gelar La Liga. Sementara baru minggu lalu Liverpool tuh kayak mereka berjuang mati-matian buat bisa menangin EPL walaupun kemudian kalah. Nah, menurut lu sendiri, misalnya Kelvin deh, menurut lu gimana level kebugarannya si Liverpool? Sementara Madrid udah dari lama mereka istilahnya istirahatin pemain utamanya mereka. Sementara Liverpool baru aja mereka beberapa hari yang lalu mereka menyelesaikan liganya mereka. Menurut lu gimana? Itu jadi keuntungan kayak tadi Dodi bilang, atau sebetulnya
keuntungan Madrid atau sebetulnya ini keuntungan Liverpool? Gimana, Vin, menurut lu, Vin? Kalau Liverpool sih sebenarnya mereka sempat istirahatin pemain juga ya di minggu-minggu terakhir Premier League sebenarnya. Waktu mereka tanding di pekan ke-37 dan ke-38, mereka juga banyak turunin pemain-pemain yang lapis keduanya, terutama pas lawan Southampton di matchday 37. Tapi kebugaran sebenarnya untuk pemain-pemain profesional dengan level performance kayak Real Madrid dan Liverpool ini sebenarnya menurut gue menjadi faktor yang nggak terlalu penting-penting banget sih. Pasti mereka semua tahu caranya untuk jaga fitness mereka, gimana caranya untuk bikin mereka tetap di kondisi prima walaupun banyak main pertandingan yang beruntun-beruntun. Tapi Liverpool juga sebenarnya kita walaupun mungkin secara fisik ya mungkin lebih capek sedikit daripada Real Madrid karena mereka intens ngejar Piala FA juga dan Premier League juga. Tapi sebenarnya momentum mereka dari main beberapa pertandingan berturut-turut itu yang semua pertandingan mereka kan bisa dibilang pertandingan must win ya. Jadi mentalitas mereka ini menurut gue lagi dalam keadaan yang bagus. Dan kita nggak boleh ngeremehin mindset mereka itu. Terus mereka juga udah main di 2 final musim ini, di League Cup dan FA Cup. Dulunya lawan Chelsea, dulunya menang adu penalti. Dan ini menurut gue advantage juga buat Liverpool karena dari mindset mereka pasti mereka mikir kalau sampai pertandingan jatuh ke adu penalti pun mereka bisa untuk mengalahkan Real Madrid. Tapi sebenarnya menurut gue sih prediksi gue secara pribadi menurut gue setuju sama Dodi, golnya bakal banyak. Cuman menurut gue kayaknya Liverpool yang bakal menang sih kali ini. Alasannya paling utama seperti yang udah pernah gue sampaikan di episode sebelumnya, sebenarnya Real Madrid ini kita lihat sering kecolongan gol-gol di awal pertandingan ya. Dan mereka saat ini bisa comeback terus gitu. Baik itu lawan Chelsea, baik itu lawan Manchester City kemarin. Tapi menurut gue kalau lawan Liverpool itu udah sebuah hal yang sangat berbeda ya. Karena Liverpool kelasnya udah sangat terbukti musim ini, udah juara 2 gelar, Piala Liga dan Piala FA. Menurut gue kali ini kalau Real Madrid slow start, Liverpool adalah tim yang akan benar-benar punish mereka, benar-benar menghukum mereka, dan Real Madrid kayaknya bakal susah untuk bisa ngelawan balik, terutama kalau Liverpool main full tim dan Virgil van Dijk sehat. Jadi menurut gue Liverpool bakal menang 3-1 atau ya 2-1 lah. Oke, ini sedikit menarik nih. Gue ngeliat background lo, yaitu AS Roma, UCL, UEFA Conference League. Loh, juara perdana. AS Roma. Gimana, happy buat itu? Udah lama lah Roma nggak juara, terakhir tahun 2008, jadi kayaknya bisa juara piala apapun, walaupun gue sering ceng-cengin UEFA Conference League ini sebagai liga-liga piala-piala kelas 2 atau kelas ketiga ya, tapi namanya menang ya menang lah, kita tetap terima lah dengan performance yang jelek di final pun yang penting menang. Nah, Liverpool nanti bakal kayak begini nih, mungkin performance-nya nggak sebagus orang kira, tapi ternyata menang nih di final, gue rasa sih bakal sama. Oke, gue ngeliatnya mereka kayak spesialis final ya, Liverpool ya. Karena mereka udah 2 kali main di final, dan di 2 kalinya juga mereka menang. Walaupun menangnya adu penalti, tapi itu membuktikan mereka punya mental yang bagus untuk pertandingan sampai istilahnya saat-saat terakhir, sampai saat-saat krusial ya. Nah, menurut lu, Dot, siapa nih menurut lu yang jadi faktor penentu? Kalau lu bilang Madrid itu, siapa faktor penentu? Apakah Ancelotti? Apakah tetap Benzema? Atau siapa yang kira-kira bisa bikin Madrid menang dari Liverpool? Pertahanan sih. Kuncinya di pertahanan malah. Gitu, karena gini, nggak diragukan lagi lah kalau untuk lini depan mah. Gitu kan, maksud gue ya ada Benzema, ada Vini, ada Rodrigo dan sebagainya gitu. Cuma kuncinya menurut gue adalah di lini belakang. Kalau lini belakang seperti biasanya yang kropos itu gitu. Nah, itu agak repot, agak ngeri gitu. Karena benar kata Kelvin, mungkin aja mungkin aja skenarionya gitu ya. Madrid bakalan ketinggalan cepat dalam waktu 20 menit, 30 menit awal gitu. Bisa sangat mungkin dua gol mungkin atau bahkan 3 gol. Itu tuh sangat sering terjadi. Contohnya berkali-kali kayak begitu udah terjadi. Jadi kuncinya justru kalau menurut gue adalah di lini pertahanan. Kalau misalnya mereka bisa nahan Liverpool, paling tidak terlalu agresif mencetak gol di awal-awal dan sebagainya, justru Madrid mungkin bisa punya peluang untuk jadi juara lagi. Jadi menurut gue kuncinya adalah justru di pertahanan. Karena kita sama-sama tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang menguasai pertandingan adalah tim yang baju merah.
percaya. Karena gue nggak tahu kenapa Ancelotti itu berkali-kali kayak begitu gitu. Agak worry ketika menghadapi tim yang menyerang seperti PSG, seperti Manchester City, akan sit deep, lalu kemudian seperti biasa counter, Vini Benzema gol. Biasanya seperti itu. Jadi kunci Madrid adalah pertahanan. Menurut gue, nggak tahu sih, lu bisa komenin atau Kelvin juga komenin. Bukan kunci Madrid adalah comeback ya. Mereka kan lu pernah bilang, mereka tadi kayak lu bilang, dia nggak bagus dalam pertahanan. Back-backnya dia nggak fenomenal tahun kemarin, tahun-tahun dulu. Masih Varane, siapa, masih ada Ramos. Sekarang ini kualitasnya menurun, istilahnya, back-backnya. Bukan kuncinya mereka adalah comeback. Atau mungkin kalau gue bilang kayak, mereka ngeliat lawannya, waktu udah pertandingan, kemudian mereka analisa, kemudian mereka melakukan kayak strategi untuk counter balik gitu. Itu gimana menurut lo, Dok? Karena kita tahu berapa kali mereka ketemu lawan kayak gitu. Mereka ketinggalan, comeback gitu. Menurut lo gimana kalau kayak gitu? Iya, tapi setuju sama Kelvin tadi gitu bahwa ya memang berkali-kali Madrid udah survive dengan cara yang dramatisnya gitu kan. Tapi ya ini final sekali lagi dan kemudian yang dihadapi adalah Liverpool. Apakah akan pattern yang sama, template yang sama akan terjadi juga begitu? Masa sih mau nunggu lawan ngebobol 2-3 gol dulu baru kemudian comeback lagi? Kan nggak garansi gitu. Makanya lebih baik kalau menurut gue PR dari Ancelotti adalah tadi dengan pertahanannya entah gimana caranya gitu diperkuat gitu. Pemain-pemainnya nggak ada yang baru, pemain-pemainnya sama aja dengan beberapa pekan belakangan di mana kebobolannya banyak begitu. Cuma mungkin jauh lebih antisipatif. Eder Militao sama David Alaba, kemudian juga Ferland Mendy sama Dani Carvajal itu harus benar-benar mikir kalau misalnya mau maju gitu. Kalau mau overlap mikir-mikir dulu lah karena takutnya ya bolong gitu kan di belakang gitu. Dan ini tugas Casemiro juga berat gitu untuk melindungi back for Madrid. Dan gue akan sangat yakin di lini depan pun kalau misalnya pasti mereka akan menambahkan Fede Valverde. Kenapa? Karena perlu gelandang box to box gitu. Perlu gelandang yang juga bisa ngerebut bola. Jadi meskipun 4-3-3 tapi pasti Fede Valverde ditaruh di kanan, baru kemudian Vini dan kemudian Karim Benzema. Biasanya ketika menghadapi tim yang lebih agresif, Madrid formasinya akan seperti itu. Nah, Vin, lu sendiri gimana, Vin? Menurut lu, Vin? Kalau misalnya kalau menurut gue soal pertahanan Real Madrid ini bakal jadi kunci karena pressure dari pemain-pemain Liverpool ini bakal sangat tinggi ya. Kita tahu dengan gaya main Liverpool mereka akan sangat mengandalkan pressing dan menjaga space di sisi lapangan Real Madrid begitu mereka pegang bola. Jadi ini bakal menjadi faktor gitu. Apakah backnya akan bisa keep their cool selama 90 menit nggak membuat kesalahan? Karena sekali mereka membuat kesalahan, kali ini mereka nggak bisa ngarep lagi untuk harapin comeback gitu. Liverpool timnya cukup solid dan memang kita udah bisa lihat itu kualitas Salah, Mane, terutama kalau Salah fit ya, Salah, Mane, Luis Diaz atau siapapun yang dipakai, Diogo Jota itu semua bakal rajin banget untuk coba cetak gol lawan Real Madrid. Menurut gue faktor kuncinya adalah seberapa tenang mereka bisa keep possession. Makanya itu Luka Modric juga bakal jadi penting ya untuk release pressure, menjadi titik untuk bisa bantu oper bola juga di belakang. Jangan sampai kehilangan bola di lapangan mereka sendiri. Kalau bisa sampai adu penalti, menurut lu gimana? Karena kan kita tahu kalau Chelsea ya mereka memang kipernya nggak jago dalam adu penalti. Bernard Mendy juga nggak gitu jago dalam adu penalti. Tapi kita tahu Courtois beda levelnya. Nah, menurut lu gimana? Kalau sampai adu penalti, siapa yang menang? Liverpool atau Madrid? Menurut gue sih tetap Liverpool ya. Kalau menurut gue sempat gue sampaikan juga statistik di podcast kita yang sebelumnya adalah tim yang tadinya yang pertandingan sebelumnya itu menang adu penalti itu kemungkinan untuk menang adu penalti itu di pertandingan berikutnya lebih besar. Mungkin karena momentum ya, karena mereka udah confidence juga pemain-pemainnya bahwa mereka udah pernah menang di situasi yang sama. Dan di musim ini aja Liverpool udah hadapin adu penalti udah dua kali di final Piala Liga dan final Piala FA. Jadi begitu lawan Real Madrid ini kalau sampai adu penalti itu bukan hal yang baru lagi buat mereka. Dan terlepas dari itu kan sempat Jurgen Klopp waktu udah menang di Piala FA, dia bilang dia mendedikasikan kemenangan Liverpool ini untuk perusahaan neuroscience.
mereka ajak kerjasama ya. Jadi mereka untuk adu penalti ini mereka udah meng-hire sebuah firm dari sebuah company ya, untuk membantu persiapan mental pemain mereka ya, untuk ngebaca berbagai macam data yang ada. Jadi menurut gue ini bisa jadi advantage juga lah sebenarnya. Terlepas dari itu, kita lihat penendang Liverpool juga sebenarnya lumayan ini ya, lumayan terbukti juga. Mereka rajin buat cetak gol juga, dan apalagi kalau misalkan salah main sih, menurut gue sebenarnya nggak harus sampai adu penalti. Tapi andaikan sampai adu penalti pun, secara mindset Liverpool akan lebih advantageous. Lo sendiri gimana, Dot? Kalau misalnya sampai adu penalti, pede gak Madrid bakal menang? Tergantung siapa nendang. Jadi tadi kan lo sempat bilang faktanya tergantung kiper juga ya. Courtois ya oke, bagus gitu, tapi tergantung siapa yang nendang juga sih. Maksudnya gini, ini kita nggak perlu lakuin lah. Dua-duanya kan punya kiper world class ya, Alisson dan kemudian Courtois gitu. Jadi tergantung susunan penendang dan sebagainya. Dan kalau 90 menit itu, kalau adu penalti siapa yang masih ada di squad gitu kan. Makanya ini harus dipikirin, kok jangan terlalu banyak masukin pemain muda dan kemudian ngeluarin pemain yang ini gitu, karena takutnya kan udah nggak available untuk adu penalti dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya bangsa-bangsa yang kayak Kroos, kayak Modric, kayak Benzema sih aman-aman aja. Cuma gue agak worry kalau misalnya yang ngambil Rodrigo atau Vinicius gitu, karena apakah mereka sudah punya mental yang cukup kuat untuk momen penting seperti adu penalti di sebuah final Liga Champions. Jadi agak worry gue gitu. Sementara kalau kita lihat di kubunya Liverpool kan nggak terlalu banyak ya pemain muda yang masih perlu pembinaan mental. Kevin, lu ada ini Kevin, fakta menarik atau apa seputar Liga Champions dari lu? Gue ada fakta menarik. Oh oke. Silakan. Jadi gini, ini kali ke-6 nih final dilangsungkan di Perancis gitu. Jadi sebelumnya tuh udah ada 5 final di Perancis, 3 di Parc de France, kemudian 2 di Stade de France. Nah, 4 dari 5 final itu dimenangkan oleh tim Spanyol. Dua di antaranya Real Madrid, yaitu ketika menghadapi Reims di pertama kali European Cup itu menang 4-3, dan kemudian ketika menghadapi Valencia 3-0 ya, bicycle kick-nya Steve McManaman ya, kita semua masih ingat itu. Terus kemudian juga setelah itu juga terakhir kali kan Barcelona Arsenal itu juga menang Barcelona. Tapi kemudian ironisnya mungkin orang selama ini berpikir bahwa ini akan menjadi balas dendam Liverpool kepada Madrid gitu ya. Tapi justru sebetulnya kedua tim ini kan pernah bertemu juga di Perancis di final tahun 1981. Nah, ketika itu justru Liverpool yang menang 1-0 atas Real Madrid, gol bek kiri Alan Kennedy. Jadi lucu, cocok loginya ini menarik sebetulnya. Jadi saling berbalas sebegitu. Dari lu, Vin, adakah misalnya fakta menarik yang kira-kira lu korek-korek soal final ini? Kalau fakta sih mungkin nggak ada ya, tapi yang gue tertarik sama omongannya Jurgen Klopp yang bilang kalau tahun ini mereka main di final itu, mereka bukan untuk revenge tahun 2018. Menurut gue mindset main ini sangat penting ya. Takutnya Jurgen Klopp ini mindsetnya menurut gue udah benar. Kita nggak bisa ngomongin soal ini revenge dari pertandingan 4 tahun lalu atau gimana, karena ini pertandingan udah sama sekali beda, skuadnya juga udah beda, walaupun mereka mungkin ada banyak pemainnya yang masih sama. Tapi ini kompetisi yang udah benar-benar beda lah, nggak bisa disama-samain. Menurut gue mindset Liverpool ini justru nggak boleh seperti mau revenge ya. Kalau mereka justru panas-panasin revenge ini, biasa pemainnya terlalu bersemangat. Mungkin mereka lebih cepat dapat kartu kuning, mereka pengen ngebalesin, terutama mungkin salah, ingat-ingat dia nggak sempat gak main lah di final kemarin karena dicederain sama Sergio Ramos juga. Mereka nggak boleh terlalu eager, mereka harus tetap cool. Kita tahu Liverpool secara keseluruhan mainnya bagaimana. Jangan sampai ritme mereka ini terusak oleh emosi yang pengen ngebalas dendam. Menurut gue mindsetnya Klopp ini udah benar, tapi harus coba disampaikan ke pemain-pemainnya agar juga jangan sampai terbawa suasana gitu untuk begitu. Okay. Ini juga memang udah cyber juga ya. Maksudnya pemain-pemain kayak Benzema juga udah ngomong kita bukan tim yang sama seperti 2018. Terus dia bilang Liverpool boleh mikir mereka itu sekarang tim yang diunggulkan, padahal sebenarnya kita tahu menurut Benzema bahwa sebenarnya yang masih diunggulkan itu harusnya masih Real Madrid. Ya kita ini mindset kayak gini nih menurut gue sangat penting, karena nanti di final ini bakal benar-benar menentukan, pasti 1 atau 2 kesalahan pemain aja yang disebabkan oleh mungkin mereka overconfident atau gimana, itu bakal menentukan final ini.
Oke, ini gue ada tambahan soal fakta menarik. Gue bacain, dikutip dari itulah pokoknya. Pertandingan ini dijadwalkan dimainkan di Allianz Arena di Munchen. Namun, karena penundaan dan relokasi final 2020, tuan rumah final diundur setahun yang mengakibatkan final 2002 dialihkan ke Saint Petersburg. Tapi kemudian kita tahu kan ada perang ya. Nah, jadi UEFA memutuskan memindahkan lokasinya ke Stade de France, Paris. Terus nanti ada penampilan Camila Cabello, penyanyi asal Kuba. Terus wasit yang memimpin adalah Clement Turpin asal Prancis. Terus apa lagi ya? Ya itulah, selain faktor bahwa Ancelotti bawa timnya 4 final Liga Champion, 3-nya sukses, 1 gagal. Terus Liverpool, Jurgen Klopp pernah tampil 3 kali di final Liga Champion dan sekali juara. Oke, sebagai penutup, kalian ada salam nggak? Ini harus edisinya edisi Liga Champion dan harus mengenai Liverpool dan Real Madrid. Mungkin dari siapa? Kelvin atau Dodi dulu? Oke, gue karena tadi gue sempat mention bahwa kedua tim ini pernah ketemu di final di Perancis, jadi gue akan salam ke back Madrid ketika itu yang kalah dari Liverpool, Jose Antonio Camacho. Pelatihnya juga ya. Dan tahu nggak gelandangnya waktu itu siapa? Gelandang tengahnya Madrid ketika itu adalah Vicente Del Bosque. Oh, dua-dua jadi pelatih ya, pelatih legend. Keren. Oke, lu Vin. Gue ada salam dari duet mematikan Liverpool, striker mudanya Anthony Letalek sama Florentina Pongo. Itu kayaknya harus satu paket ya? Harus. Kan dulunya barengan ya kan? Iya. Kalau gue penutup, gue kasih legend ya, benar-benar legend nih. Nggak yang the next gagal. Gue kasih, kalian dapat salam dari gelandang sama striker Liverpool yang produk akademinya, Jamie Redknapp sama Robbie Fowler. Yeah. Oke, sekian pembahasan kita untuk preview kita jelang final Liga Champions antara Liverpool Real Madrid. Kalian jangan lupa untuk tonton pertandingannya malam minggu nanti dini hari. Kalian bisa lihat di channel-channel sayang kalian lah, kalian tahu lah pokoknya di mana. Pokoknya kita bakal berharap pertandingan yang seru dan menarik dan yang akan memuaskan para pencinta sepak bola. Gue rasa sekian bahasan kita kali ini buat kalian jangan lupa komen, jangan lupa komen ya guys. Komen di bawah siapa yang bakalan jadi juara. Kalau fans Real Madrid silakan tulis kenapa Real Madrid akan juara. Kalau fans Liverpool tulis kenapa kira-kira Liverpool akan juara. Kalau perlu tebak skor sekalian. Nah benar. Tapi kita nggak main judi, cuma tebak skor doang. Dan juga kalau kalian suka video ini like, kalau kalian dukung Liverpool like, kalau kalian dukung Madrid like, kalau kalian benci dua-duanya like, kalau kalian suka siapapun like, pokoknya apapun like pokoknya gitu. Jangan lupa subscribe karena subscribe penting. Jangan lupa nyalakan notifikasi karena itu juga penting. Thank you guys, ketemu lagi di podcast Skor Kacamata berikutnya. Salam Skor Kacamata.